Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki, ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Dalam video kali ini, Aski akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kisah petualangan dua orang gadis yang masuk dalam negeri dongeng. Dahulu kala di sebuah negeri dongeng, dua orang saudara mendirikan sekolah sihir untuk menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Mereka berkuasa dengan damai selama ribuan tahun. Rian adalah penjaga sekolah kebaikan, sedangkan Rafal adalah penjaga sekolah kejahatan. Namun, keadaan tak selamanya sama. Pada suatu hari, saat latihan, mereka telah selesai. Tiba-tiba Rafal mengajak Rian untuk bertanding ulang dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Dan kali ini Rafal menggunakan kekuatan baru yang dimilikinya, yaitu sihir darah. Rafal menjadi tidak terkendali. Ia ingin menguasai seluruh dunia sihir dengan kejahatan. Bahkan ia juga ingin melenyapkan saudaranya. Namun ternyata Rianlah yang berhasil selamat. Adegan kemudian berpindah di sebuah desa yang bernama Gavaldon. Seorang gadis yang bernama Sophie selalu bermimpi ingin menjadi seorang putri. Namun dunia mimpi ternyata berbeda dengan dunia nyata. Sophie ternyata hanyalah gadis desa biasa yang tinggal bersama ayah, ibu tirinya, dan kedua adik laki-lakinya. Sedangkan ibu kandung Sophie telah tiada saat ia masih kecil. Sementara itu di puncak bukit di dekat pemakaman ada sebuah pondok yang ditinggali seorang gadis bernama Agatha. Agatha biasa dipanggil dengan nama Egy. Egy hanya tinggal berdua bersama ibunya. Ibunya suka membuat ramuan sehingga keluarga mereka disebut sebagai keluarga penyihir oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sophie dan Egy bersahabat sejak ibu Sophie tiada. Saat itu Egy datang ke pemakaman ibu Sophie dan memberi Sophie mahkota dari ranting kayu yang ia buat sendiri. Mereka juga menulis persahabatan mereka pada sebuah pohon harapan. Sophie dan Egy selalu kompak dalam segala hal. Misalnya ada yang mengganggu salah satu dari mereka, mereka pun akan saling mendukung. Karena penampilan Egy yang sedikit urakan, seorang laki-laki mengganggu dan menganggap Egy sebagai penyihir dan selalu menakut-nakuti Egy bahwa penyihir di desa Gavaldon dulunya dibakar hidup-hidup. Kemudian Sophie tiba-tiba memukulnya dari belakang. Sophie dan Egy kemudian datang ke toko buku. Pemilik toko bilang ada satu buku unik yang bersimbol sekolah sihir, kebaikan, dan kejahatan. Pemilik toko kemudian menceritakan kisah 20 tahun yang lalu di desa Gavaldon ada seorang gadis yang bernama Leonara diculik saat langit berwarna merah darah. Ia dibawa ke sekolah namun tak pernah kembali dan tak ada yang mengetahui bagaimana nasib Leonara saat ini. Sophie yang mendengar hal itu merasa tertarik karena ia bosan dengan kehidupan yang sekarang. Kemudian ia menulis surat kepada sekolah sihir dan meletakkannya di pohon harapan. Sophie curhat kepada Egy bahwa ibu tirinya menyuruhnya berhenti sekolah dan bekerja di pabrik. Sophie juga bilang kepada Egy jika malam ini ia akan pergi meninggalkan desa. Namun Egy sebagai sahabat yang baik, ia tidak akan membiarkan Sophie pergi karena Sophie adalah satu-satunya orang yang memperlakukan ia dengan baik. Saat malam tiba, Sophie pun diam-diam keluar dan ingin meninggalkan desa Gavaldon. Saat itu Egy mengetahui dan menghentikannya. Langit merah muncul dengan tiba-tiba dan sosok makhluk membawa Sophie pergi. Bukannya Sophie takut, tapi ia malah senang karena tujuannya akan tercapai. Namun Egy tidak membiarkan makhluk itu membawa Sophie begitu saja. Egy kemudian menangkap tangan Sophie dan tiba-tiba
Burung raksasa itu membawa mereka ke negeri dongeng. Di sana ada 2 sekolah. Sekolah yang terlihat cantik dan indah adalah sekolah kebaikan. Sedangkan sekolah yang terlihat gelap dan suram adalah sekolah kejahatan. Eggy diturunkan terlebih dahulu, kemudian barulah Sophie. Dan ternyata Sophie diturunkan di sekolah kejahatan, yang kemudian menjadi siswa baru di sekolah tersebut. Lain halnya dengan Eggy. Eggy ternyata diturunkan di sekolah kebaikan dan terjatuh di atas tumpukan bunga. Eggy pun disambut oleh teman-teman yang memakai baju putri. Eggy yang tomboy kemudian dibawa pergi oleh 4 orang peri. Di sisi lain, Sophie merasa ini adalah sebuah kesalahan. Dia seharusnya berada di sekolah kebaikan, bukan berada di sekolah kejahatan. Kemudian ia menemui Profesor Leso yang bertanggung jawab di sana. Profesor Leso adalah pemimpin dari sekolah kejahatan. Profesor berkata, tidak ada kesalahan jika sudah terpilih. Bagi Eggy, mendapat tempat yang begitu indah seperti dongeng membuatnya seperti di neraka. Eggy kemudian bertemu Profesor Davy. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas sekolah kebaikan. Kemudian Profesor membantu Eggy untuk merubah penampilan. Siswa yang ada di sekolah kebaikan dan kejahatan dipisahkan. Mereka duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kedua profesor pun kemudian memperkenalkan dirinya, dan para siswa pun bersorak gembira. Tim laki-laki dari sekolah kebaikan telah memenangkan kompetisi bertarung selama 200 tahun lamanya. Laki-laki dari kelompok mereka begitu tangguh, tapi ada yang ceroboh. Ia bernama Egor, dan ada seorang pemimpin dari kelompok laki-laki yang tampan. Ia bernama Tedros. Selain tampan, Tedros juga terampil dalam bertarung. Namun kemudian seorang murid dari sekolah kejahatan menantangnya untuk duel. Orang itu maju dengan kampaknya, sedangkan Tedros dengan pedang Excalibur. Profesor Leso kemudian memberikan kekuatan api supaya pertarungan berjalan dengan seimbang. Namun tetap saja Tedros dari sekolah kebaikan yang memenangkan pertarungan itu. Dia sempat melihat Sophie, namun bunganya malah jatuh ke tangan Eggy. Setelah itu diambil oleh Beatrix yang suka dengan Tedros. Murid-murid dari sekolah kebaikan akan dibimbing menjadi pahlawan, sedangkan murid-murid dari sekolah kejahatan akan dibimbing menjadi penjahat. Kemudian datanglah kepala sekolah memperkenalkan diri. Saat berbicara, Sophie tiba-tiba berkata, dan seharusnya ia berada di sekolah kebaikan. Kemudian Eggy pun juga berkata bahwa ia meminta untuk dipulangkan saja ke desanya. Ketika malam tiba, Eggy pun masuk ke kamar. Dia mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya. Merasa Eggy tidak cocok berada di sekolah kebaikan. Karena takut hal yang sama terjadi dengan Sophie, Eggy pun diam-diam keluar dari kamarnya dan pergi ke sekolah kejahatan untuk mencari sahabatnya. Ketika sedang mencari jalan keluar, Eggy tak sengaja mendengar percakapan antara Profesor Leso dan Profesor Davy yang khawatir kalau kemungkinan Eggy dan Sophie memang tertukar. Kekhawatiran Eggy pun semakin bertambah ketika roh Raval muncul bersamaan dengan darah yang menggenangi ruangan. Di sana Eggy mendengar kalau Raval tidak akan melepaskan Sophie karena dia sudah lama mengincarnya. Karena belum tahu siapa Raval dan apa maksud dari perkataannya, Eggy pun kemudian bergegas keluar untuk menemui Sophie. Ketika mereka berhasil bertemu, Eggy langsung mengajak Sophie menemui kepala sekolah guna membicarakan masalah tersebut, dan sampailah mereka di ruang kepala sekolah. Di sana terdapat buku dongeng dari seluruh penjuru dunia. Mereka juga menemukan sebuah pena ajaib yang sedang menulis pada sebuah buku. Pena itu bernama Storian.
Pena itu dapat menulis dan dapat memprediksi peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saat itu kepala sekolah datang dan Egy pun meminta untuk pulang, sedangkan Sophie meminta dipindahkan ke sekolah kebaikan. Kepala sekolah mengatakan itu bisa diubah jika pena Storian menulis hal seperti itu, dan cara mengubahnya Sophie harus mendapat ciuman dari cinta sejatinya. Kemudian Sophie meminta bantuan Egy untuk mencari pangeran demi mencapai tujuannya. Keesokan harinya kegiatan belajar pun dimulai di sekolah masing-masing. Sophie belajar mengenai aglifikasi atau keburukan, di mana memiliki wajah dan tingkah yang jelek adalah bentuk kebebasan. Di sisi lain, Egy mengikuti kelas beautifikasi dan ujian kali ini adalah ujian tentang senyuman. Profesor meminta semuanya untuk tersenyum dan cermin yang ada di depan mereka akan menilainya. Beatrix mendapatkan nilai yang sangat bagus, sedangkan saat Egy mencobanya, ia mendapat nilai F yang artinya gagal. Tibalah waktu makan siang. Egot datang menghampiri Egy. Dia adalah satu-satunya murid laki-laki yang paling ceroboh. Egot bercerita jika setiap latihan dia selalu gagal, dan jika gagal 3 kali, maka akan dikeluarkan dari sekolah dan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Sesaat kemudian Sophie datang dan mengatakan bahwa dirinya memiliki ikatan dengan Tedros. Sophie mau Tedros menjadi pangeran yang akan menjadi cinta sejatinya, dan Sophie telah menulis surat untuk Tedros. Surat itu pun kemudian dititipkan kepada Egy. Di hari selanjutnya sebelum mengikuti pelajaran, Egy mengajak Tedros untuk bertemu. Selama mereka berbicara, Egy sedikit canggung karena Tedros terus menyebutnya sebagai wanita yang berbeda, tidak suka menggodanya seperti yang lainnya. Saat itu kemudian Egy memberikan surat yang ditulis Sophie untuknya, lalu segera berkumpul dengan siswa yang lain. Saat itu Profesor Jembalang mengajak murid-muridnya untuk masuk ke dalam hutan. Mereka diajarkan bagaimana caranya bertahan hidup di dalam hutan. Profesor kemudian memberitahu jika bunga yang berwarna pink adalah bunga pemakan daging. Dia juga memberitahu bahwa orang-orang sawah atau orang labu yang berdiri di sana akan hidup saat tengah malam. Jadi siswa dihimbau untuk tidak pergi ke hutan pada malam hari, karena manusia labu akan mengejar dan melenyapkan siapapun. Melihat semua hal yang mengerikan itu, Egor yang tak tahan kemudian tak sengaja kaki Egor digigit oleh bunga. Egor pun kemudian lari tanpa arah. Dia kabur dari kelas kehutanan. Karena dia sudah gagal sebanyak 3 kali dalam ujian, maka ia mendapatkan hukumannya, dan Egy pun hanya bisa melihatnya. Ia tak mampu berbuat apa-apa. Di sisi lain diperlihatkan kelas Profesor Leso. Ia mengajarkan muridnya untuk mengeluarkan bakat terpendam mereka. Hurts mencoba berubah untuk menjadi manusia serigala, namun hanya sehelai bulu yang keluar. Kemudian Sophie dan Hester terlibat percekcokan. Sophie sempat menyinggung ibu Hester yang penampilannya seperti nenek sihir. Jadi Hester mengeluarkan kemampuannya untuk memberi pelajaran kepada Sophie. Hester ternyata bisa mengeluarkan monster berapi dari dalam tubuhnya. Monster itu kemudian menyerang Sophie. Monster itu pun kemudian tiba-tiba bangkit kembali untuk menyerang. Kali ini Sophie terdesak dan berada di pinggir jendela. Tiba-tiba sekumpulan lebah datang dan melawan monster tersebut. Apa yang dirasakan monster ternyata Hester juga merasakannya. Profesor Leso kemudian meminta Sophie untuk menghentikannya. Dan kemudian muncullah Raval dari sekumpulan lebah tersebut. Di sekolah kebaikan diperlihatkan Profesor Dovi sedang menunjukkan sebuah kolam ikan harapan. Ikan-ikan yang ada di kolam itu dapat mengabulkan semua keinginan bagi mereka yang benar-benar memiliki harapan yang kuat. Satu persatu siswa dari sekolah kebaikan pun maju.
dan sampailah pada Egy. Egy berharap untuk bisa pulang dari sana. Keinginan yang disebutnya adalah agar kita semua bisa pulang. Kemudian ikan-ikan membentuk pusaran yang sangat kuat dan menarik tangan Egy. Kemudian muncullah sosok makhluk dari dasar kolam, yang ternyata makhluk itu adalah salah satu siswa yang terjebak 100 tahun di dalam kolam tersebut karena telah 3 kali gagal dalam ujian. Dan Egy telah mengabulkan harapan gadis tersebut untuk bisa pulang. Tak lama kemudian tiba-tiba burung setim datang menghampiri Egy yang membuat semuanya ketakutan. Egy pikir burung itu akan memakannya, tapi saat Egy melihat mata burung itu, Egy tahu jika burung itu adalah Egor. Dengan hati-hati, Egy mencoba mendekati burung itu sambil berjanji kalau ia akan membebaskannya. Namun tiba-tiba Pedros datang dengan membawa pedang Excalibur lalu melemparnya, dan seketika burung itu pun lenyap. Tentu saja Egy menjadi sangat marah yang kemudian meninju tepat di wajah Tedros. Situasi pun menjadi tak terkendali hingga akhirnya Profesor Dovi meminta yang lain untuk kembali ke asrama, sedangkan ia akan mengajak Egy untuk berbicara. Saat itu Egy pun langsung menuntut pertanyaan kepada Profesor Dovi, apakah ini yang disebut dengan sekolah kebaikan, menghukum orang yang tak bisa memenuhi tuntutan sekolah. Profesor Dovi pun berusaha menjelaskan jika dulu sekolah ini pernah memilih orang yang benar-benar memiliki hati yang baik dan tulus, tapi semua itu berubah seiring berjalannya waktu. Lalu setelah sekian lama sekolah membawa Egy sebagai murid baru yang memiliki kepribadian baik tanpa pamrih serta empati yang sangat kuat. Jadi Profesor Dovi memohon kepada Egy agar berhenti meminta untuk pulang karena ini saatnya merubah kerusakan yang ada. Di jam istirahat, Egy dan Sophie pun bertemu, kemudian bercerita satu sama lain tentang pengalaman mereka hari itu. Di sana mereka juga bertemu dengan Tedros, tapi karena murid kejahatan dan kebaikan tidak bisa berinteraksi, Sophie pun harus mendapatkan hukuman, yaitu dibawa ke ruang jahanam. Di sana Profesor Leso malah memprovokasi Sophie. Dia mengatakan Sophie seharusnya sadar diri dengan tidak pernah mendekati Tedros karena murid jahat dan baik tidak akan pernah bersatu. Karena wajah cantik Sophie menutupi sifat murni jahatnya, Profesor Leso pun memotong rambut Sophie lalu pergi meninggalkannya. Melihat rambut yang selama ini ia banggakan, Sophie sempat terpuruk dan hampir menyerah. Tapi setelah dipengaruhi oleh Raval, Sophie mendapat semangatnya yang baru dan berusaha menerima takdirnya di sekolah kejahatan dan akan tetap berupaya mengambil hati Tedros demi mendapatkan cinta sejatinya. Keesokan harinya semua murid berkumpul di aula untuk mendapatkan cahaya jari mereka agar kekuatan sihir bisa digunakan. Jarum yang digunakan untuk membuat cahaya antara sekolah kebaikan dan kejahatan pun berbeda. Saat ditusuk, murid dari sekolah kejahatan akan merasakan sakit, sedangkan dari sekolah kebaikan tidak akan merasakan apapun. Tak lama kemudian Sophie muncul dengan penampilan barunya. Hal itu membuat semua orang pangkling. Di depan Profesor Leso, Sophie pun menunjukkan bahwa ia sudah berubah menjadi sosok yang baru dan akan menerima takdirnya menjadi murid dari sekolah kejahatan. Sejak hari itu, Sophie menjadi pusat perhatian semua orang. Dari perubahan itu, Sophie mampu membuat para laki-laki yang ada di sekolahnya menjadi terpesona, dan Sophie juga berhasil damai dengan Hester dan kawan-kawannya. Melihat sahabatnya berubah menjadi pribadi yang aneh, Egy kemudian mengajak Sophie untuk berbicara bahwa bukan seperti ini cara menarik perhatian Tedros. Dari pengalaman hidup keluarga Tedros, di mana ayahnya diselingkuhi oleh istrinya yang cantik, sudah sangat pasti Tedros tidak akan mau memiliki pengalaman yang sama, dan dia tidak akan mungkin mencintai seseorang karena kecantikannya. Demi mendapatkan cinta sejatinya, Sophie menghampiri Tedros yang saat itu sedang berlatih memanah. Di sana Tedros menjelaskan
menjelaskan bahwa hanya orang yang berhati murni dan baiklah yang bisa melepaskan panah lurus mengenai sasaran. Berkat bantuan Egy, tantangan itu pun bisa dengan mudah dapat dilakukan oleh Sophie, dan sejak saat itu Tedros pun mulai tertarik dengan Sophie. Setiap hari pun mereka selalu pergi bersama, dan kebersamaan mereka membuat murid dari sekolah kebaikan dan kejahatan menjadi muak. Bahkan Tedros pun berani mengajak Sophie untuk berdansa di pesta sekolah kebaikan. Beatrix yang cemburu pun langsung datang dan memberikan pelajaran kepada Sophie. Namun hal itu langsung dicegah oleh Hester dan kawan-kawan karena mereka tak mau terjadi apa-apa dengan Sophie. Akibatnya kekacauan pun terjadi. Kemudian Tedros, Sophie, dan Egy pun dipanggil untuk menghadap para dewan guru dan kepala sekolah yang menentang hubungan Sophie dan Tedros karena memang tidak mungkin kebaikan dan kejahatan dapat bersatu. Tapi karena Tedros yakin kalau Sophie salah masuk sekolah dan mempunyai hati yang baik, kepala sekolah pun akhirnya memberikan syarat untuk membuktikan, dan syarat yang harus dilakukan adalah trial by tell atau uji dongeng, di mana Sophie dan Tedros akan dimasukkan ke hutan ajaib dari sisi yang berbeda, lalu berusaha menghadapi bahaya dan bertemu sebelum fajar. Di sini Tedros sangat bersemangat, hanya Sophie lah cinta sejatinya. Namun berbeda dengan Sophie yang nampak khawatir karena takut gagal melakukannya. Singkat cerita, uji dongeng pun dimulai. Di dalam hutan, Sophie mulai ketakutan karena tidak kunjung menemukan Tedros. Lalu keadaan pun semakin kacau saat dirinya bertemu dengan bunga pemakan daging. Baru saja lolos dari bunga-bunga itu, tiba-tiba Sophie yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berteriak, sampai kemudian seekor burung menolongnya, yang ternyata ia adalah Egy. Egy kemudian menyuruh Sophie kabur dan mencari Tedros. Lalu ketika sudah bertemu, mereka harus segera berciuman agar ujian segera berakhir. Namun ternyata kenyataan tak sesuai dengan rencana. Ketika Tedros dan Sophie hampir bertemu, tiba-tiba monster labu datang lagi untuk menyerang mereka. Di dalam pertarungan itu, Tedros nampak kewalahan, apalagi saat pedangnya terlempar. Ia pun semakin terpojok. Saat itu, Egy meminta Sophie untuk mengambil pedang dan memberikannya kepada Tedros. Tapi karena Sophie terlalu takut untuk melakukannya, Egy kemudian maju dan membantu Tedros mengalahkan monster tersebut. Karena Sophie yang ketahuan berbohong, Tedros menjadi marah dan langsung mengeluarkan sapu tangan merah yang tandanya dia keluar dari permainan. Sophie yang merasa kecewa pun menyalahkan Egy. Dia berkata Egy sengaja melakukan itu karena ingin merebut Tedros darinya. Alhasil karena kejadian itu persahabatan mereka pun rusak. Sekembalinya ke asrama, Profesor Dovey dan Profesor Leso memarahinya karena telah ketahuan melanggar peraturan. Tapi ketika Egy berusaha menjelaskan dan memberitahu bahwa Rafal beberapa kali muncul di sekolah, Profesor Dovey sangat terkejut dan mengajak Egy untuk berbicara bersama dengan dewan guru lainnya. Egy membicarakan kemunculan Rafal di sekolah itu. Ketika yang lain khawatir Rafal akan membuat kekacauan, Profesor Leso malah mendukungnya karena itu berarti sekolah kejahatan akan lebih kuat dan lebih unggul dari sekolah kebaikan. Namun, ternyata tidak sesederhana itu menurut kepala sekolah Rian. Kemunculan Rafal akan membuat kehancuran bagi sekolah. Karena jika dia bertemu dengan Sophie, maka dunia dongeng akan dikuasai oleh kejahatan. Oleh karenanya, mereka harus mencari Sophie sebelum terlambat. Tapi sialnya mereka sudah terlambat. Rafal kembali lagi mempengaruhi Sophie untuk bergabung dengan
dengannya. Setelah menjelek-jelekan Egy di depan Sophie, Rafal memberikan tanda di pipi gadis itu yang katanya akan merubah wajah Sophie menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Selain itu, Rafal juga memberikan sihir darahnya agar keinginan untuk menguasai dunia dongeng segera terwujud. Secara perlahan, wajah Sophie pun mulai berubah. Profesor Leso yang melihat hal itu pun terkejut. Dia tak percaya kalau Sophie mengetahui tentang masa lalunya, di mana Profesor Leso sebenarnya adalah Leonara, gadis dari Gavaldon yang dulu menghilang. Dan dulu Leonara sudah mati-matian menjadi jahat, tapi hanya Sophie lah yang dipilih oleh Rafal. Singkat cerita, di pesta dansa Tedros menghampiri Egy dan bertanya kenapa Egy sangat membela Sophie dan selalu berusaha melindunginya. Lalu Egy pun menjawab bahwa Sophie bukan sekedar sahabat melainkan keluarga. Di saat yang lain mencela Egy, hanya Sophie lah yang mau berteman dengannya. Setelah melihat kebaikan hati Egy, Tedros tiba-tiba mengungkapkan perasaannya, dan di waktu yang sama pula Sophie pun datang dengan wajah barunya, yang berarti kekuatan sihir darah sudah menyatu dengan tubuh Sophie. Tedros berpikir bahwa Sophie hanya ingin menakut-nakuti mereka saja. Namun ketika mereka mengetahui kalau seluruh dewan guru dan para peri telah disihir menjadi patung, Tedros pun kemudian langsung menyuruh teman-temannya untuk menyerang sekolah kejahatan dan melenyapkan penyihir Sophie. Egy yang masih peduli dengan keselamatan Sophie langsung berubah menjadi burung dan meminta Sophie untuk menghentikan semua ini. Tapi karena Sophie tak mau mendengarkan, akhirnya kekacauan pun terjadi. Siswa dari sekolah kebaikan pun menyerang lebih dulu, dan serangan itu bisa dengan mudah dilawan oleh Sophie karena mereka telah melanggar peraturan di mana murid dari sekolah kebaikan tidak boleh menyerang terlebih dahulu. Sophie pun kemudian menukar kostum mereka. Lalu peperangan pun dimulai kembali. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana sekolah kejahatan selalu kalah ketika bertarung, kini berkat bantuan Sophie, mereka bisa menyerang sekolah kebaikan dengan sangat mudah. Di tengah-tengah peperangan, Egy selalu berusaha menyadarkan Sophie, namun semua sia-sia. Sophie kemudian merubah dirinya menjadi burung gagak dan terbang menuju menara kepala sekolah untuk membalas dendam. Namun saat masuk ke dalam menara, sebuah fakta mengejutkan terungkap bahwa Rafal sebenarnya masih hidup dan menyamar menjadi kepala sekolah Rian. Jadi, kisah yang sebenarnya saat itu Rafal berhasil melenyapkan Rian dan sengaja menyamar untuk merusak keseimbangan sekolah kebaikan dan kejahatan. Merusak moral para murid kebaikan dengan membuatnya selalu menang dari murid kejahatan agar mereka menjadi angkuh dan sombong, sehingga secara otomatis mereka akan lemah karena kesombongan itu. Rafal kemudian mencoba memperdaya Sophie bahwa cinta sejati yang dapat mengubah kehidupan Sophie hanyalah dirinya dan bukan Tedros. Sophie yang sudah terlena karena sihirnya pun dengan mudah memberikan ciuman itu. Namun kemudian Sophie sadar bahwa semua ini hanyalah tipuan. Ciuman itu hanyalah jalan agar Rafal mendapatkan kekuatan terbesarnya untuk menguasai dunia. Dan kemudian membangun kembali sekolah itu yang kemudian akan didominasi oleh kejahatan. Ketika Sophie menyesali perbuatannya, Egy datang untuk menolong Sophie saat mengetahui Rafal ingin menjadikan Sophie cinta sejatinya. Egy berusaha melindungi Sophie. Tiba-tiba Rafal melemparkan penstorian ke arah Egy yang kemudian mengenai dada Sophie.
Sophie ternyata berusaha melindungi sahabatnya. Terlukanya Sophie ternyata membuat sekolah yang tadinya runtuh menjadi kembali seperti semula, dan kekuatan besar itu pun perlahan menjadi lemah. Di waktu yang sama, Tedros diam-diam datang dari belakang untuk melenyapkan Rafael. Tapi ternyata Rafael sudah mengetahuinya. Tedros pun terlempar cukup jauh. Ketika Tedros sudah tak berdaya dan hampir dilenyapkan oleh Rafael, dengan sisa kekuatan Sophie, kemudian Sophie melemparkan pedang Excalibur ke arah Eggy dan membiarkan sahabatnya melenyapkan Rafael. Akhirnya sekolah itu pun kembali tenang tanpa adanya Rafael. Namun karena semua peristiwa itu membuat Sophie tewas di pelukan Eggy. Walaupun Sophie berbuat jahat pada Eggy, Eggy masih tetap menyayangi Sophie sebagai sahabat terbaiknya. Dia menangis hingga air matanya jatuh ke tubuh Sophie. Kemudian sebagai ucapan selamat tinggal, Eggy pun memberikan ciuman yang tulus sebagai sahabat. Kemudian keajaiban pun terjadi. Sophie hidup kembali dan gara-gara ciuman itu pun dua sahabat kembali bersama. Begitu pula dengan para guru dan murid yang ada di sekolah kebaikan dan kejahatan. Mereka pun kemudian bersatu dan akan membuat kehidupan menjadi seimbang. Beberapa saat kemudian sebuah portal terbuka. Itu adalah jalan di mana Sophie dan Eggy bisa kembali ke desa mereka. Sophie pun meminta agar Eggy tetap tinggal di sekolah itu, sedangkan dirinya akan pulang. Namun Eggy menolak dan memilih pulang bersama Sophie. Eggy pun kemudian berpamitan kepada Tedros. Dan film pun ditutup dengan Eggy dan Sophie kembali ke desa dan hidup seperti dulu lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Nantikan juga alur cerita film selanjutnya.